Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aifa Abdul Salam dari kelas 27B. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji validitas dan reliabilitas menggunakan aplikasi SPSS. Ini merupakan salah satu tugas akhir mata kuliah statistik. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai uji validitas dan reliabilitas. Jadi, validitas dan reliabilitas adalah konsep yang digunakan untuk menilai sebuah alat ukur. Validitas bermakna keakuratan atau kecermatan. Jadi, uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menilai sejauh mana alat ukur itu dapat mengukur. Jadi, tujuannya di sini yaitu untuk menilai validnya suatu angka. Adapun untuk validitas ini kita akan menggunakan yaitu korelasi bivariate Pearson. Nah, dasar pengambilan keputusannya yaitu jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka dapat dikatakan valid. Nah, untuk sebaliknya jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka hasilnya juga tidak valid. Selanjutnya yaitu reliabilitas. Reliabilitas di sini bermakna kehandalan suatu alat ukur. Jadi uji reliabilitas adalah uji yang digunakan untuk menilai sejauh mana alat ukur itu dapat kita andalkan. Jadi tujuannya itu untuk mengetahui konsistennya suatu hasil walaupun digunakan secara berulang-ulang. Adapun reliabilitas ini akan kita gunakan yaitu alpha Cronbach. Dasar pengambilan keputusannya yaitu alpha Cronbach-nya lebih besar dari R tabel, maka hasilnya dapat dikatakan konsisten. Untuk sebaliknya, jika alfanya lebih kecil dari R tabel, maka hasilnya tidak konsisten. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan menggunakan aplikasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana pengujian uji validitas dan reliabilitas menggunakan aplikasi SPSS. Nah, sebelumnya kita akan membuat skor total masing-masing variabel atau tabel perhitungan skor. Di sini saya sudah menyiapkan yaitu skor hasil angket persepsi mengenai pentingnya organisasi. Nah, data-data ini nanti akan saya masukkan ke aplikasi SPSS. Nah, tapi sebelumnya sini kita buka aplikasi SPSS-nya, ada data view dan variable view. Saya klik variable view. Di sini saya akan menulis item 1 sampai dengan item 9. Untuk yang terakhir yaitu skor total. Maka hasilnya akan seperti ini. Untuk desimalnya kita ubah semuanya menjadi 0. Nah, setelah kita ubah, kita kembali ada data view. Maka hasilnya akan seperti ini. Sudah variabelnya sudah ada, itu item 1 sampai item 9 dengan skor total. Selanjutnya kita kembali kepada data yang akan kita masukkan kepada SPSS-nya. Langsung saja kita salin. Kita paste. Maka hasilnya akan seperti ini. Nah, untuk menguji validitasnya kita klik analis. Seperti yang tadi saya katakan, kita menggunakan correlate bivariate Pearson. Nah, lihat Pearson flag significant correlation. Kita blok semuanya, item 1 sampai skor total, maka akan seperti ini. Kita oke. Maka datanya kan seperti ini hasilnya.
Itu skor total item 1. Ini merupakan hasil. Nah, adapun dasar pengambilan keputusannya, seperti tadi saya katakan, R hitungnya yaitu sudah kita dapatkan, yaitu 0,781 semuanya, 781, 600, 715 semuanya. Kita ambil saja 0,781. Nah, untuk R tabelnya sudah saya siapkan. Distribusi nilai R tabel signifikansi 5% dan 1%. Karena tadi N-nya yaitu 20, jumlah datanya yaitu 20, maka N-nya 0,444. R itu lebih besar dari R tabel. Kita lihat, R hitungnya 0,81 sedangkan R tabelnya 0,44, jadi hasilnya itu lebih besar. Nah, karena hasilnya itu lebih besar, maka datanya dikatakan valid. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana menentukan reliabilitasnya. Kita kembali kepada data kita dapatkan tadi. Nah, langsung saja kita buka data view-nya. Kita klik analis, scale reliability analysis. Kita blok semuanya kecuali skor total. Kita pindahkan, maka itemnya akan seperti ini kecuali skor totalnya. Seperti yang tadi saya katakan, untuk modelnya kita menggunakan alpha. Kita klik statistik, kita pilih scale if item select, lalu kita oke. Maka hasilnya akan seperti ini. Hasil reliabilitas statistik Cron base alfanya itu 0,808. Nah, untuk dasar pengambilannya, jika alfa lebih besar dari R tabel, dikatakan konsisten. Jika alfa lebih kecil dari R tabel, dikatakan tidak konsisten. Untuk alfanya kita dapatkan yaitu 0,808. Sedangkan R tabelnya tadi 0,444. Nah, jadi dapat kita lihat alfanya ini lebih besar dari R tabel. Jadi data ini dikatakan konsisten. Nah, itulah hasil pengujian reliabilitas, validitas, dan reliabilitas menggunakan aplikasi SPSS berdasarkan data yang tadi saya dapatkan. Jadi semuanya itu valid dan reliability dan konsisten. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.